teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga aksi Hong Kong yang berjudul Shockwave 2. Film ini dirilis pada tahun 2020, disutradarai Herman Yau dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Andy Lau, Jean Lau, Chi Kwan Ho, Philip Keung, dan beberapa aktor ternama lainnya. Shockwave 2 adalah sebuah film yang menceritakan kisah salah seorang mantan petugas penjinak bom yang bernama Pong Shing Fung yang meninggalkan dinas kepolisian dan menjadi tersangka utama dalam kasus pengeboman berantai di Hong Kong karena dirinya merasa kecewa terhadap dinas kepolisian yang telah mengeluarkannya. Bagaimanakah kisah seru kelanjutannya? Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah bandara yang berada di kota Hong Kong yang sedang beraktivitas seperti mana biasanya. Awalnya, memang tidak ada yang mencurigakan di bandara tersebut. Namun, tiba-tiba anggota polisi berdatangan ke sana untuk mengevakuasi tempat tersebut. Dikarenakan mendapatkan sebuah laporan bahwa ada sebuah kereta yang membawa bom nuklir sedang menuju ke stasiun tersebut. Dan benar saja, terlihat kereta yang membawa bom nuklir sedang melaju kencang ke arah stasiun yang ada di bandara itu. Kereta tersebut pun akhirnya meledak di keramaian, tepat setelah tergelincir dan menabrak kereta yang lain. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi di sana. Akibat ledakan tersebut, bandara itu pun hancur berkeping-keping dengan ledakan 1.255 hektar dan membuat ribuan nyawa hilang dalam sekejap mata. Cerita kembali mundur ke 5 tahun yang lalu sebelum kejadian tersebut, di mana terlihat seorang perampok sedang melakukan aksi pencurian di sebuah toko. Sebelum pergi, pencuri tersebut menaruh bom di tangan seorang gadis dan mengatakan agar tidak melepasnya jika tidak ingin bom itu meledak. Tak lama kemudian, seorang polisi penjinak bom yang bernama Fung datang ke sana. Di sana, Fung berusaha untuk menyelamatkan gadis tersebut. Ia meminta kepada gadis itu untuk melepaskan granat yang ia pegang secara perlahan. Meski Fung telah mencoba untuk menenangkannya, gadis tersebut tetap merasa ketakutan dan tidak mau melepaskan granatnya. Melihat hal itu, Fung pun memutuskan untuk melepaskan baju pelindungnya dan memberikannya kepada gadis itu agar ia merasa lebih aman dan mau melepaskan granat yang ada di tangannya. Setelah berhasil meyakinkan gadis itu, ia pun pergi membawa granat itu keluar dan memasukkannya ke dalam tumpukan karung yang berisi pasir. Granat itu pun akhirnya meledak tanpa adanya korban jiwa. Melihat aksi yang dilakukan oleh Fung, seorang temannya yang bernama Tung langsung memarahinya karena ia membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Namun di sana Fung menjelaskan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai unit penjinak bom. Di sisi lain, polisi terlihat sedang mengevakuasi dan menggeledah sebuah apartemen setelah menerima laporan. Beberapa anggota polisi mencoba untuk masuk ke dalam sebuah apartemen yang dicurigai oleh mereka. Di dalam apartemen tersebut, polisi menemukan seorang pria yang sedang menyandra mantan pacarnya bersama dengan suaminya dan menempatkan sebuah bom di sana. Fung yang menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian untuk menjinakkan bom tersebut. Singkat cerita, Fung dan Tung memasuki ruangan itu dan mereka menggunakan baju anti ledakan sebagai alat pelindung mereka. Mereka pun berusaha untuk menenangkan para sandera dan mereka berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Setelah mengidentifikasi jenis bom yang ada di sana dan mengetahui cara kerja bom itu, mereka pun langsung berusaha untuk melepaskan para sandera terlebih dahulu. Setelah para sandera berhasil diselamatkan, barulah mereka berdua menjinakkan bom tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil mematikan bom itu.
Semua orang merasa bergembira setelah melihat keberhasilan mereka. Setelah berhasil mematikan bom itu, saat Tung akan keluar, Fung melihat seekor kucing yang ada dalam sebuah microwave. Fung yang tidak menyadari ada bom lain di dalam microwave tersebut langsung membukanya. Dan tiba-tiba terjadi ledakan di sana. Akibat ledakan tersebut, Fung mengalami luka yang cukup parah dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Fung terbangun dalam keadaan kehilangan satu kakinya. Dalam ruangan tersebut terlihat pacar Fung yang bernama Ling dan juga rekannya Fung yang bernama Tung. Selesai pengobatan, Fung menggunakan kaki palsu dan ia terus berlatih sebelum kembali ke pekerjaannya sebagai polisi penjinak bom. Tak hanya itu, kedua temannya terus menemani Fung tanpa memperdulikan kondisi fisiknya yang kini sudah tidak sempurna. Suatu malam, Fung dan Tung terlihat bersama di dalam sebuah kafe. Di sana mereka berdua terlihat berbincang-bincang membahas keadaan Fung saat ini. Tung memberitahu bahwa Fung tidak akan kembali ke unit penjinak bom dan ia akan dipindahkan ke bagian administrasi. Fung menganggap bahwa itu hanyalah bualan temannya saja, terlihat tidak begitu memperdulikannya. Fung terus menjalani latihannya agar ia mendapatkan kondisi fisik yang prima meskipun kini ia hanya memiliki satu kaki. 5 tahun kemudian, terlihat seorang pria asing yang menaruh sebuah tas di dalam sebuah loker. Tak lama, datanglah seorang pria berkacamata dan mengambil tas tersebut. Kemudian, pria berkacamata itu pergi ke biro pendidikan dengan menaiki sebuah lift. Gerak-gerik pemuda itu sudah terlihat mencurigakan. Dan sesampainya ia di departemen biro pendidikan, pria tersebut pun langsung melakukan bom bunuh diri. Karena kejadian tersebut, Ketua Kepolisian Hong Kong pun melakukan jumpa pers untuk menjelaskan kejadian itu. Kemudian di kantor polisi, terlihat Ling sedang menjelaskan kepada atasannya tentang identitas pelaku bom bunuh diri tersebut. Ling menemukan sebuah fakta bahwa pria tersebut bernama Cheng Chiman dan ia bergabung dengan salah satu organisasi teroris yang bernama Vendetta. Ling juga memberitahu bahwa mereka menemukan satu pesan mencurigakan yang ada di dalam komputernya. Organisasi Vendetta dipimpin oleh seseorang yang bernama Ma Sai-kwan. Di sisi lain terlihat Fung keluar dari dalam mobil, lalu ia masuk ke dalam sebuah kafe. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang membuka bagasi, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom. Saat akan pergi, mobil itu malah terserempet mobil lain. Dan pada saat itu juga terdapat petugas polisi yang kebetulan lewat di sana. Fung yang melihat hal itu bergegas keluar dan diam-diam mengambil bom tersebut. Malam harinya, ia pergi ke sebuah pesta dengan membawa bom tadi dan menaruhnya di bawah meja pidato. Saat akan pergi menggunakan sebuah lift, salah satu petugas keamanan memergoki Fung. Mereka berdua pun berkelahi di dalam lift tersebut. Pihak CCTV yang melihat hal itu langsung mematikan liftnya. Sementara itu, Fung masih terus bertarung menghadapi petugas tersebut. Melihat Fung hampir mengalahkan petugas itu, pengawas CCTV pun langsung menyuruh petugas lain untuk datang ke sana. Setelah mengalahkan petugas di dalam lift, Fung kemudian kabur lewat celah atas dan naik ke lantai 10. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Fung pun masuk ke dalam sebuah kamar pengunjung untuk menghindari para penjaga yang ingin menangkapnya. Sementara itu, di luar panggung, acara akan segera dilaksanakan. Fung yang terus-menerus dikejar akhirnya melompat dari lantai 10 dan ia pun jatuh ke dalam kolam renang. Sesaat setelah itu, bom pun akhirnya meledak dan sebuah ledakan dahsyat itu terjadi di sana. Akibat ledakan itu, puluhan orang mengalami luka-luka dan 18 orang harus meregang nyawa. Fung yang terlempar dari kolam renang tadi ditemukan anggota polisi dengan keadaan tidak sadarkan diri. Fung kemudian dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang tahanan karena dicurigai sebagai tersangka dalam kasus pengeboman tersebut. Tung dan Ling terlihat cukup bersedih melihat Fung dalam keadaan yang seperti itu. Terlihat beberapa dokter sedang berusaha menyelamatkan Fung karena kondisinya sangat kritis.
Keesokan harinya di kantor polisi, para polisi meyakini Fung adalah pelakunya karena semua bukti mengarah kepadanya. Namun Fung meminta untuk tidak menyimpulkan masalah ini terlalu cepat. Di tempat lain, nampak Fung yang kini sudah siuman dan kondisinya sudah cukup membaik. Mereka kemudian mendapatkan kabar bahwa Fung telah siuman dari pingsannya. Karena Ling dan Tung adalah orang terdekat Fung, maka atasannya memerintahkan polisi lain yang akan menindaklanjuti kasus tersebut. Saat akan menginterogasinya, Fung malah lupa ingatan dan ia sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Namun, Inspektur Lee tidak begitu saja mempercayainya. Dengan sedikit emosi, Lee terus memaksa Fung untuk mengatakannya, sambil memperlihatkan foto para korban ledakan tersebut. Karena keadaan yang semakin memanas, dokter pun memutuskan untuk melakukan sebuah tes. Dan setelah melakukan tes itu, dokter pun mengatakan bahwa ia benar-benar mengalami geger otak dan ia tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya. Dan berita tersebut pun sampai ke telinga Ling kekasihnya. Di tempat lain, Ma Saikwan bersama dengan para anggota Vendetta yang lainnya sedang mengadakan sebuah perkumpulan. Diketahui dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa nama Fung di dalam Vendetta adalah Blizzard. Ma Saikwan kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan Fung dan mengatakan bahwa hari kebangkitan tidak akan terjadi tanpanya. Sementara itu, di rumah sakit, Fung terlihat akan dibawa ke sebuah ruang pemeriksaan. Namun, saat dalam perjalanan menuju ruang pemeriksaan, tiba-tiba ia melakukan pemberontakan dan menyerang semua polisi yang ada di sana. Tak hanya itu, para anggota Vendetta lainnya juga datang untuk menyelamatkan Fung. Baku tembak pun terjadi di rumah sakit tersebut. Meskipun dirinya dalam keadaan tidak memiliki kaki, Fung berusaha untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Pertarungan masih terus terjadi antara anggota Vendetta melawan para polisi di sana. Kemudian Fung pun terlihat mengambil sebuah kaki palsu dan ia pun langsung keluar dari rumah sakit itu. Singkat cerita, Fung akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit itu. Di luar rumah sakit, Fung yang merasa tidak melakukan pengeboman tersebut menyandra seorang pengemudi mobil. Kemudian ia pun kabur dari sana dengan menodongkan senjata ke arah pengemudi itu. Setelah menjauh dari anggota polisi, Fung pun menurunkan pengemudi mobil tersebut. Malam harinya, polisi berhasil menemukan mobil yang digunakan oleh Fung di sebuah tempat di bawah jembatan. Keesokan paginya, Fung kemudian menghubungi nomor yang ada di dalam ingatannya. Namun pada saat dihubungi, telepon itu justru tertuju pada nomor Ling yang sedang mencarinya bersama dengan anggota polisi. Tetapi karena tidak diangkat, Fung pergi ke warnet untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Polisi yang mendapatkan kabar tersebut langsung bergegas untuk menangkap Fung. Sementara itu, Fung yang berada di dalam warnet terlihat sedang mencari informasi mengenai siapa dirinya sebenarnya. Di saat ia menemukan akun sosial media miliknya, Fung pun mengingat sedikit masa lalunya saat ia menjadi anggota penjinak bom bersama dengan Tung. Pada saat Fung akan pergi, ternyata polisi sudah tiba di depan warnet tersebut. Karena hal itu, Fung pun berusaha pergi dari sana menggunakan pintu belakang warnet tersebut. Para anggota polisi pun berusaha untuk mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Akan tetapi, Fung lagi-lagi berhasil kabur dari kejaran mereka. Kejar-kejaran pun masih terus terjadi di antara mereka. Di sana, Fung sempat tertabrak sebuah mobil. Namun, ia masih terus berusaha agar tidak tertangkap oleh polisi. Dalam pelariannya, Fung masuk ke sebuah pasar agar ia dapat mengecoh para polisi dengan keramaian di pasar tersebut. Di sana, Fung hampir saja berhasil ditangkap. Namun, ia masih bisa meloloskan diri dari kejaran polisi itu. Fung pun melepaskan tembakan peringatan agar para pengunjung pasar menjadi panik dan bisa melarikan diri. Di saat Fung hendak memasuki sebuah ruangan, ia bertemu dengan Ling dan Fung pun langsung menyerangnya. Namun di sana Ling memberitahukan bahwa nomor yang Fung telepon tadi adalah nomor teleponnya.
Setelah berhasil membuat Fung tenang, Ling lalu bertanya, apakah Fung bisa menjalankan misinya? Mendengar hal itu, Fung pun sedikit kebingungan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ling. Kemudian Fung pergi dari sana dan seketika Ling pun melaporkan bahwa Fung telah kabur ke arah yang sebaliknya. Berkat bantuan dari Ling, Fung pun berhasil melarikan diri dari kejaran para anggota polisi. Malam harinya, Tung terlihat akan pulang ke rumahnya menggunakan mobil pribadi miliknya. Dan ternyata Fung telah memata-matai Tung dan sepertinya ia merencanakan sesuatu. Pagi harinya, saat Tung akan pergi bekerja, ia dikagetkan dengan keberadaan Fung yang ada di mobilnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian Fung pun menyuruh Tung menjalankan mobilnya ke suatu tempat karena ada yang ingin ia ketahui tentang dirinya. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Setelah keluar dari dalam mobil, Fung bertanya siapa dirinya sebenarnya. Kemudian Tung pun mengatakan bahwa dulu mereka bersahabat baik di saat susah maupun senang. Semua itu telah berubah setelah Fung kehilangan satu kakinya yang dimana ia juga diberhentikan dari kepolisian penjinak bom dan akan dipindahkan ke bagian humas akibat cacat fisik. Setelah mendengar semua perkataan Tung, Fung pun menanyakan siapa Ling sebenarnya. Setelah itu, Fung pun memutuskan untuk pergi dari sana dan ia membawa mobil milik Tung dan meninggalkannya di sana. Di tempat lain, Fung terlihat mendapat telepon dari Ling. Malam harinya, Fung dan Ling terlihat sedang bersama-sama. Di sana, Ling mengingatkan kepadanya tentang kehidupan masa lalunya setelah kehilangan kakinya. Suatu hari, Ling datang menemui Fung dan ia memberitahu bahwa Fung mendapatkan sebuah misi rahasia. Di sana, Ling menjelaskan bahwa Fung ditugaskan untuk menyelidiki sebuah organisasi teroris yang bernama Vendetta. Ia pun terlihat memberikan sebuah dokumen tentang organisasi tersebut. Meskipun awalnya Fung menolak hal itu, Ling tetap meninggalkan dokumen itu di sana. Kemudian, Fung pun menyetujui hal itu. Setelah menjelaskan semuanya kepada Fung, Ling pun memberitahu bahwa mereka merahasiakan misi ini kepada semua orang. Setelah itu, Ling pun memberikan sebuah telepon dan mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Sebelum ia ditemukan terluka akibat insiden bom tempo hari. Kemudian, Ling membawa Fung ke suatu tempat. Sampainya di sebuah rumah, Fung pun menemukan barang-barang yang menurutnya tidak asing baginya. Ling juga membantu Fung menggunakan kaki palsunya dan mengatakan semoga Fung bisa menjalankan misinya. Fung sebenarnya bergabung ke dalam Vendetta secara sukarela karena marah akibat apa yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian kepadanya. Kemudian Ling pun menjelaskan bagaimana mereka bertemu pertama kalinya. Namun Ling tidak mau menjelaskan hal itu terlalu dalam dan ia pun memberikan sebuah jam yang berfungsi untuk merekam. Setelah itu mereka pun berpelukan. Di sana Ling terlihat begitu sedih karena ia sangat mencintai Fung. Malam harinya Fung teringat akan perkataan Ling dan ia pun langsung mencoba untuk mencari petunjuk tentang organisasi Vendetta. Dari alat yang ia dapatkan, akhirnya Fung pun mengetahui bahwa ia bernama Blizzard di dalam organisasi tersebut. Kemudian Fung teringat kembali dengan semua yang diceritakan oleh Tung dan juga Ling. Kemudian ia pun mendapatkan sebuah pesan dari anggota Vendetta. Keesokan harinya, Tung yang penasaran pergi menemui Ling dan ia menanyakan kepadanya misi apa yang sedang dijalankan oleh Fung. Ling pun menyuruh Tung untuk langsung menanyakan hal itu kepada Pak Chan. Kemudian terlihat kilas balik saat Fung masih berada di rumah sakit. Saat Fung jatuh koma, Ling menyewa dokter spesialis untuk menanamkan ingatan palsu kepada Fung. Hal itu dilakukannya untuk membuat Fung percaya bahwa ia jatuh ke dalam penyamaran untuk menyelidiki kelompok teroris Vendetta. Kemudian Ling terlihat sedang berbicara dengan dokter spesialis tersebut dan menanyakan apakah hal ini bisa mempengaruhi rencana mereka. Setelah itu sang dokter pun memberitahu bahwa hanya Ling lah yang selalu ada di pikiran Fung sampai saat ini. Mendengar penjelasan tersebut, Tung menjadi sangat kesal karena Ling dan atasannya menggunakan Fung untuk tujuan lain, yaitu mengungkap Vendetta dan memanfaatkan nyawa Fung. Ling membalas perkataan Tung dan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa membuat permohonan untuk mengurangi hukuman Fung. Ia berpendapat jika Fung mengungkap identitas asli Vendetta yang sebenarnya, mereka dapat membuat alasan dan permohonan kepada pengadilan. Setelah mendengar
mendengar semua yang dijelaskan oleh Ling, Tung pun akhirnya dapat menerimanya. Keesokan harinya, para polisi pun terlihat sedang mengawasi Fung yang sedang berada di dalam sebuah kafe. Fung kemudian dijemput oleh sebuah mobil dan di sana sinyal GPS polisi pun mulai menghilang. Ia dibawa ke markas Vendetta. Di sana ia bertemu dengan beberapa anggota penting seperti Manny, Slave, Sniper, dan Ryan. Kemudian Fung berbicara di sana dan semua pembicaraannya sedang direkam oleh anggota polisi. Setelah itu mereka pun menghubungi Ma Saikuan untuk membicarakan misi pengeboman selanjutnya. Dan terungkap Devi bukanlah orang, melainkan sebuah bom nuklir. Setelah selesai melakukan percakapan tersebut, Fung pun diberikan sesuatu oleh salah satu anggota Vendetta. Tak lama kemudian, para polisi pun kehilangan sinyal rekaman mereka. Di markas Vendetta, Fung dan beberapa anggota yang lain sedang membahas sesuatu yang akan segera mereka lakukan. Keesokan harinya, para polisi sedang mengamankan sebuah tempat dikarenakan ada sebuah bom di sana. Mereka pun terlihat sedang mengidentifikasi jenis bom tersebut dan memperkirakan efek kerusakan dari ledakannya. Kemudian, Tung pun ditugaskan untuk menjinakkan bom tersebut. Di sisi lain, salah satu anggota Vendetta yang bernama Sniper sedang berada di atas gedung dengan senjatanya. Di saat Tung membuka kotak bom itu, ada sebuah telepon di dalamnya. Ia pun mengangkat panggilan di telepon tersebut dan ternyata yang menelpon adalah Sniper yang sedang memperhatikan mereka semua. Kemudian seorang polisi mengantarkan gunting kepada Tung dan di saat polisi itu akan pergi, Sniper langsung menembaknya. Tung pun bergegas untuk menjinakkan bom tersebut. Sementara polisi yang lain mencoba mencari arah tembakan. Tung kemudian diminta untuk segera pergi dari tempat itu, tetapi ia menolaknya dan mengatakan bajunya anti peluru. Para polisi pun melihat lokasi Sniper, tetapi mereka tetap tidak bisa menembaknya. Tung masih terus berkonsentrasi untuk mematikan bom tersebut. Sementara itu, Sniper terus-terusan menembaki Tung dan polisi tadi. Tung berusaha untuk tetap fokus agar ia dapat mematikan bom tersebut. Tung yang berhasil mematikan bomnya, kemudian melindungi polisi tersebut dengan rompi anti pelurunya. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan lokasi Sniper dan mereka pun langsung menembaknya saat itu juga. Di markas Vendetta, di saat semua orang memberi hormat, Tung terlihat sedih dengan pembantaian itu. Sementara itu, Tung terlihat sangat terpukul melihat anggotanya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Kemudian terlihat upacara penghormatan yang dilakukan oleh Vendetta. Malam harinya, Fung menemui Ling dan mengetahui bahwa Ling telah membohonginya soal misi penyamaran. Fung yang sadar bahwa dirinya telah salah memberitahu Ling bahwa Devi bukanlah orang, melainkan bom nuklir Amerika Serikat yang dikembangkan selama Perang Dingin dan memiliki daya ledak 10-20 ton TNT. Fung juga menambahkan bahwa hari kebangkitan adalah nama kode operasinya, tetapi ia juga belum pasti mengenai detail misi itu dijalankan. Sebelum berpisah, mereka berdua pun berpelukan. Di saat Fung kembali, mereka pun langsung membawanya untuk bertemu dengan si bos karena mereka tahu bahwa Fung baru saja bertemu dengan Ling. Sementara itu, polisi juga mulai bergerak dan mengikuti Fung dengan alat pelacak yang ada pada dirinya. Di sisi lain terlihat para anak buah Ma Saikuan yang sedang menyiapkan bom yang akan mereka gunakan. Lalu terlihat Ma Saikuan yang sedang mengurung Fung karena ia sangat kecewa mengetahui Fung telah berkhianat. Di saat Quan menunjukkan foto Ling padanya, Fung pun mengatakan bahwa Ling menginginkannya untuk menyerahkan diri. Mendengar hal itu, Quan pun menceritakan sesuatu. Dan ternyata mereka berdua sudah berteman sejak masih kanak-kanak dulu. Sejak masih kecil, mereka berdua sudah berteman dengan sangat akrab. Quan pun menceritakan semuanya kepada Fung tentang mereka berdua. Setelah tidak mendapatkan kabar dari Fung, Quan pun mengetahui bahwa Fung telah menjadi anggota penjinak bom. Dan hal itu membuat Quan menjadi sedih. Setelah itu terlihat kilas balik di saat Fung kecewa dengan dinas kepolisian. Lalu ia menghubungi Quan dan bergabung masuk ke dalam organisasi Vendetta.
Fung mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi menjadi Blizzard dan ia ingin menghentikan serangan bom itu. Ma Sai-kwan mengungkapkan bahwa yang merencanakan itu semua adalah Fung sendiri di masa lalu. Fung mengingat kembali apa saja yang telah ia lakukan bersama dengan Kwan saat ia telah bergabung dengan Vendetta. Setelah itu, Kwon pun mengikat leher Fung dan menempatkan bom itu di dekatnya. Lalu ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Di saat Fung sedang termenung, ia pun mengingat sesuatu tentang rencana yang akan Kwon lakukan. Tak lama kemudian, para polisi pun datang ke sana untuk menyelamatkan Fung. Kemudian, Fung menceritakan rencana Vendetta untuk meledakkan gedung IFC. Sementara itu, Kwon dan anak buahnya telah sampai di sebuah bandara yang dimaksud. Di tempat lain, beberapa anak buah Kwon telah sampai di gedung IFC. Ling pun menghubungi atasannya dan mengungkapkan rencana Vendetta. Tung terlihat berusaha untuk melepaskan borgol yang ada di leher Fung. Borgol tersebut merupakan borgol dengan kunci kombinasi. Jika tidak dapat memasukkan kunci dengan cepat, bom itu pun akan meledak dan Fung akan menjadi korbannya. Sementara itu, para anggota polisi sudah berada di gedung IFC. Mereka semua berusaha untuk segera mengevakuasi semua pengunjung yang ada di gedung tersebut. Sedangkan Tung masih berusaha untuk membuka borgol yang ada di leher Fung. Kemudian tiba-tiba Fung pun mengingat kembali kenangan yang ia lalui bersama dengan Kwan. Dan akhirnya ia pun menemukan kunci dari borgol tersebut. Mereka pun akhirnya berhasil, tepat sebelum bom itu meledak. Mereka pun berlari keluar dan bom itu pun akhirnya meledak. Sementara itu, Ma Sai-kwan dan anak buahnya serentak menyerbu mendatangi pusat kendali lalu lintas Xingyi. Sedangkan Ling, Fung, dan yang lainnya sedang menuju IFC. Kepanikan terus terjadi di sana karena gedung tersebut dipenuhi oleh banyak pengunjung. Di saat seorang polisi sedang mengevakuasi, ia menemukan seseorang yang mencurigakan dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Polisi yang bernama Lun dan rekannya berhasil melumpuhkan orang yang mencurigakan tersebut. Sementara itu, terlihat beberapa mobil menerobos masuk ke dalam sebuah stasiun. Dan di sana terlihat Kwan bersama dengan para anak buahnya. Mereka pun membajak stasiun tersebut dan bergegas memasukkan bom itu ke dalam sebuah kereta. Kemudian para polisi pun mengepung tempat itu dan Kwan memanfaatkan para pengunjung untuk menjadi tamengnya. Di tempat lain, Fung yang baru saja sampai mengingat bahwa Kwan tidak hanya berencana meledakkan gedung IFC, tetapi juga infrastruktur inti bandara Hong Kong yang terdiri dari pusat perdagangan, jembatan Singma, dan juga bandara internasional Hong Kong. Fung juga menambahkan bahwa mereka juga akan membajak ke 6 gerbong kereta dan akan dibagi menjadi 3 bagian yang berisi bom nuklir. Terlihat Kwan yang telah mengendarai salah satu kereta di sana. Kemudian, Ling pun menginfokan hal tersebut kepada atasannya. Di saat semua pengunjung sedang panik, Lun dan rekannya berhasil menemukan salah satu bom di sebuah mobil. Fung berencana untuk membawa bom yang ada di mobil tersebut. Dengan menggunakan helikopter, mereka pun membawa mobil tersebut ke jembatan Singma. Sementara itu, para polisi masih terus mengevakuasi para pengunjung yang ada di bandara tersebut. Dalam perjalanannya menuju jembatan, Fung memberitahukan rencananya Tung. Ia berencana untuk meledakkan bom tersebut tepat di tengah jembatan agar mereka bisa menghentikan kereta yang dikendarai oleh Ma Sai-kwan. Terjadi baku tembak antara polisi dan juga anak buah Ma Sai-kwan. Kwan terlihat semakin dekat dengan jembatan Singma. Suasana semakin memanas karena hal tersebut dan polisi pun berhasil melumpuhkan anak buah Kwan yang ada di stasiun. Sementara itu, Fung yang telah selesai menyiapkan semuanya meminta mobilnya untuk segera diturunkan. Kemudian ia pun dibantu oleh Tung untuk menyambungkan kabel di setiap sisi jembatan tersebut. Seorang polisi pun mengendarai sebuah kereta dan mendorong kereta Kwan agar sampai ke jembatan Singma. Fung masih terus berusaha untuk menyambungkan kabel ke setiap sisi jembatan itu. Sementara itu, Ling dan tim lainnya bersiap menyerbu stasiun kontrol yang diambil alih oleh Rhino dan juga anak buahnya.
Ketika Reino terpojok, setelah semua anak buahnya mati, ia pun melakukan bunuh diri di sana. Setelah mengalahkan Reino, Ling pun menyuruh anak buahnya untuk menghentikan kereta di jembatan Singma. Namun dikarenakan kereta tidak dapat dihentikan, ia pun langsung memberitahu Tung tentang berita tersebut. Tung dan Fung mempercepat pekerjaan mereka. Tersisalah sedikit waktu dan anak buah Tung pun menganjurkan agar mereka segera pergi. Setelah selesai, Fung kemudian pergi ke tempat itu. Tetapi tidak dengan Fung, karena itu adalah satu-satunya cara untuk ia menebus dosa-dosanya setelah ia terlibat dengan vendetta.康文署关闭所有咏叹疏散中心，消防处全天候3办，呼吁市民关注电台电视台。Fung pun berpamitan kepada Ling dan mengorbankan dirinya untuk meledakan jembatan tersebut agar kereta Quan masuk ke dalam sungai. Bom nuklir itu pun akhirnya meledak setelah jatuh ke sungai. Dan akibat ledakan yang begitu dahsyat, hal itu membuat gelombang tsunami yang berukuran kecil. Semua orang pun ikut bersedih dengan pengorbanan yang telah Fung lakukan. Dan akhirnya, Hong Kong berhasil selamat dari bom nuklir yang mematikan tersebut. Di akhir film, Ling menemui Dr. Saraf dan ia memintanya untuk menghapus semua ingatannya, kecuali pertemuan pertamanya dengan Fung. Dan di sana terlihat pertemuan pertama antara Ling dan juga Fung. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita ini teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!